Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwahni. Ikhwati fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari salah satu pembahasan dalam agama kita, yaitu yang terkait tentang masalah akidah. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu definisi tauhid, kemudian macam-macam tauhid, dan juga keutamaan dan pentingnya tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan, atau kami akan menyampaikan, yaitu syarat la ilaha illallah. Ikhwati fillah, azani Allah wa ikum jami'an. Bahasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah kemudian dikatakan ya, pengucapan la ilaha illallah itu mesti bermanfaat bagi dirinya. Karena kita ketahui bahwasanya orang-orang munafik mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Namun apa yang menyebabkan mereka tinggal di neraka jahanam? Dikarenakan mereka tidak memenuhi apa yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Seperti kalau misalkan kita dalam masalah fikih membahas masalah sholat, di sana ada rukun sholat, ada syarat sahnya sholat, kemudian ada pembatal-pembatal sholat. Maka begitu pula dalam masalah syahadatain ini ya, kita perlu ya, dan sangat perlu ya, untuk membahas apa yang dinamakan dengan syarat la ilaha illallah. Nah, menurut para ulama, bahasanya syarat la ilaha illallah itu disebutkan ada 8. Ya, tentu saja ini adalah melalui ya, penelitian, sebagaimana juga ya, pembahasan syarat ya, dan rukun ya, sholat di sana juga dengan adanya penelitian. Di antara 8 itu, yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli, yaitu syarat ya, la ilaha illallah, yaitu mengilmui yang dia berseberangan dengan kejahilan
atau ketidaktahuan, tidak mengetahui apa itu la ilaha illallah, sehingga ilmu itu dia menafikan atau meniadakan ya, kejahilan, ketidaktahuan tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian ya, yang kedua, al-yaqinu al-munafi lisyak, yaitu keyakinan yang dia meniadakan keraguan ya, yaitu tatkala seseorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hendaknya dia yakin dan tidak ragu akan apa yang dia ucapkan, akan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Kemudian al-ikhlasu al-munafi lisyirk, yaitu di antara syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Keikhlasan ya, dia akan meniadakan kesyirikan. Ikhlas ya, lawannya adalah kesyirikan ya. Al-ikhlasu. Kemudian as-sidqu al-munafi lil kadzib, yaitu kejujuran ya. Tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan kedustaan tatkala mengucapkannya. Ini juga termasuk syarat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, al-mahabbatu al-munafiyah lil bughd, yaitu kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah yang menghilangkan kebencian. Tatkala orang itu mengucapkan la ilaha illallah, dia cinta kepada kalimat tersebut, dia cinta dengan makna kalimat tersebut, dia cinta dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, bukan benci. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyadu al-munafi litark, yaitu dia tunduk. Dia tunduk dengan kalimah la ilaha illallah, kemudian konsekuensi la ilaha illallah yang meniadakan ya, artinya dia ya, tidak tunduk kepada kalimat tersebut, atau atarku ya, mengabaikan kalimat tersebut. Kemudian yang ketujuh, al-qabulu al-munafi lirad, yaitu menerima kalimat tersebut, bukan menolak kalimat tersebut. Yang terakhir, al-kufru bima yu'bad min dunillah, yaitu mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah 8 syarat la ilaha illallah, dan kita harus mengetahuinya dan harus mewujudkannya ya. Meskipun ya kita tidak menghafalnya, tidak bisa menghafalnya, akan tapi dalam kehidupan kita, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai lepas 8 syarat ini. Ikhwati billah wa ikhwani fidin, a'azani Allah wa ikum jami'ah. Kita masuk syarat yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahl. Al-ilmu al-munafi lil jahli, yaitu ilmu yang dia meniadakan, menafikan kejahilan. Yaitu apa? Maksudnya di sini adalah al-ilmu bimakna la ilaha illallah nafyan wa isbatan. Hendaknya tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kita mengilmui kalimat tersebut. Ilmu kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah itu dia menetapkan apa? Dia meniadakan apa? Tentu saja kalimat la ilaha illallah ya,
kita menetapkan penyembahan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tinggalkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun selain Allah Subhanahu wa taala itu, baik mungkin dia makhluk yang besar, langit, matahari, bulan, sesuatu yang mungkin memiliki kemanfaatan bagi kehidupan kita sehari-hari, akan tapi karena kedudukan dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menunjukkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Dalam surat Muhammad ayat 19. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mengetahui, mengilmui apa itu la ilaha illallah. Kita mengucapkannya, dan kita juga harus mengetahui apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita seperti sebagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka bisa mengucapkan namun mereka tidak bisa memahami. Contoh seperti burung. Sebagian burung yang mereka pintar, pandai untuk menirukan, akan tapi mereka tidak tahu maknanya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita diberikan akal, hendaknya kita mengetahui apa yang kita ucapkan. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, maka seharusnya kita mengetahui apa isi kandungan dari kalimat tersebut. Sehingga kalau kita menetapkan bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah selain Allah, kita tinggalkan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan sesembahan kepada matahari, kita tinggalkan sesembahan kepada bulan, kita tinggalkan sesembahan kepada gunung atau penunggu gunung katanya, atau laut atau penunggu laut katanya, atau penguasa laut. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menunjukkan ibadah meskipun satu ibadah kepada makhluk tersebut. Ini yang pertama. Kemudian al-yaqinu al-munafi lisyak. Apa yang dimaksud dengan al-yaqinu al-munafi lisyak? Yaitu an yakuna qailuha ala yaqinin tammin bi anna Allah huwal ma'budul haq. Yaitu orang yang mengucapkannya itu dia harus yakin dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk diibadahi. Ini yang dinamakan yakin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, yakin mereka. Keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan, keimanan. Ya. Yang yakin tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya,
Mereka yakin bahwa itu adalah ya, kebenaran, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlasu al-munafi lisyirk, yaitu keikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Tatkala seseorang dia menunjukkan ibadah atau salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam kesyirikan, masuk dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan yang seharusnya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti penyembahan-penyembahan patung atau mungkin tempat-tempat angker. Ini termasuk apa? Termasuk kesyirikan. Ya. Kenapa? Dikarenakan mereka menunjukkan ya, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan itu apa? Kesyirikan. Ya. Sehingga al-ikhlasu al-munafi lisyirk, yang dinamakan keikhlasan itu adalah antukhlisa jami'al ibadat lillahi wahdah, yaitu engkau mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tusrif minha syai'an li ghairillah, dan janganlah engkau memalingkan, menunjukkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan apa? Ikhlas. Jadi orang ikhlas itu memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi dasarnya? Bahwasanya kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus ikhlas ya, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tatkala kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kemudian kita harus melaksanakan konsekuensi dari kalimat tersebut, yaitu kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara syarat-syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib, yaitu kejujuran, bukan kedustaan. Apa maknanya? Yaitu antakula kalimat tauhid, yaitu engkau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anta shadiqun fi dzalika, dan engkau jujur dalam mengatakannya, yutabiqu qalbaka lisan, yutabiqu ya, qalbuka lisan, yaitu hatimu dan lisanmu itu bersesuaian. Apa yang diucapkan di lisan sesuai apa dengan apa yang ada di hati. Itulah yang dinamakan dengan kejujuran. Apa yang diucapkan di lisan sesuai dengan apa yang ada di hati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahasanya mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kata Allah, kami telah menguji, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang mereka jujur dalam keimanannya dan mana yang mereka dusta dalam keimanannya dengan cara menguji mereka. Dengan cara menguji mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kejujuran tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah itu adalah suatu perkara yang harus. Inilah syarat la ilaha illallah yang keempat. Kafati filah azani Allahikum jami'an. Empat syarat ini tentu saja dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Adapun syarat yang berikutnya yaitu al-mahabbah al-munafiyah lil bughd, dan yang setelahnya insyaallah akan kami sampaikan di kesempatan yang lain insyaallah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya dan mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa mengilmui kalimah la ilaha illallah dan mewujudkan apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah, dan termasuk di sana adalah apa? Melaksanakan syarat-syarat la ilaha illallah. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.